Selamat siang, perkenalkan nama saya Lukas Simalungan dengan NIM 20504019. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi SMP yaitu bilangan bulat. Selanjutnya, apa saja anggota bilangan bulat itu teman-teman? Yang pertama, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Yang kedua, bilangan nol. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kedua, bilangan nol. Contohnya ya hanya 0 karena hanya 1. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Teman-teman, bilangan bulat positif atau bilangan asli dan bilangan nol itu bisa juga disebut bilangan caca. Jadi, anggota bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Dan bilangan 0 terletak di tengah-tengah atau di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Selanjutnya, nilai bilangan bulat. Kita bisa melihat nilai bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Jika letak bilangan bulat semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Dan jika bilangan bulat letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Dan lawan bilangan bulat positif adalah bilangan negatif. Contohnya, nilai 3 lawannya negatif 3. 1 lawannya negatif 1, dan seterusnya. Selanjutnya, membandingkan dua bilangan bulat. Berikut adalah contoh-contoh yang ada di layar. Kita bisa menjawabnya menggunakan garis bilangan. Dan cara menjawabnya ingat seperti yang tadi, nilai yang letaknya semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan nilai yang letaknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, kita lihat soal yang pertama, yaitu negatif 2 dan negatif 5. Menjawab nomor 1, negatif 2 dan negatif 5. Ingat, nilai yang semakin ke kanan letaknya semakin besar, dan letak yang semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Contohnya kita bisa lihat di garis bilangan 5 dan 2. 2 letaknya lebih ke kanan dari negatif 5. Jadi jawabannya negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Selanjutnya 0 dan minus 3. 0 terletak di sebelah kanan dari negatif 3. Jadi 0 lebih besar dari negatif 3. Soal yang ketiga, negatif 3 dan 3. Jawabannya 3 terletak di sebelah kanan dan negatif 3 letaknya semakin kiri. Jadi jawabannya negatif 3 lebih kecil dari positif 3. Soal yang keempat, 1 dan 4. 1 letaknya di sebelah kiri 4. Jadi jawabannya 1 lebih kecil dari 4. Selanjutnya, contoh soal yang berikut. A bergerak 4 satuan ke kiri dari titik 0, dan posisi A sekarang adalah, kita bisa menjawabnya menggunakan garis bilangan. Yang pertama,
A bergerak 4 satuan dari titik 0. Jadi 1, 2, 3, 4. Jawabannya negatif 4. Selanjutnya contoh soal yang kedua. B bergerak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Posisi B sekarang adalah, kita bisa menjawabnya menggunakan garis bilangan. B mula-mula berada di titik minus 2. Bergerak 5 satuan ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah positif 3. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Seekor ikan berada di kedalaman 3 meter dari permukaan laut. Tepat di atasnya, seekor burung terbang di ketinggian 5 meter. Berapa meter selisih jarak mereka? Jadi teman-teman, kita bisa menjawabnya menggunakan bantuan dari garis bilangan. Seperti posisi tegak lurus. Angka 0 adalah posisi permukaan air laut. Kita coba, ikan pausnya ada di kedalaman 3 meter. Berarti ada di negatif 3. Sedangkan burung berada di posisi 5 meter. Jadi 5. Jarak mereka sama dengan jarak antara burung dengan ikan. Kita hitung posisi ikan dan burung. Dan jawabannya adalah 8 meter atau 8 meter jarak ikan dan burung. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih.